Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Pada suatu ketika Genghis Khan pergi berburu. Seperti biasa ketika dia pergi berburu, dia membawa pasukannya dan juga tidak lupa membawa serta burung elang kesayangannya. Nah, setelah berjalan berjam-jam, mereka mulai terasa haus dan mencari di hutan itu mata air. Dan mereka menemukan ada mata air yang mengeluarkan air yang jernih. Airnya menetes dari bebatuan dan airnya sangat jernih. Genghis Khan melepaskan burung elang dari tangannya, lalu mengambil cangkir peraknya. Dan kemudian dia hendak meminumnya, meminum air yang menetes itu. Tetapi seketika itu burung elangnya terbang, menyambar tangannya, menjatuhkan cangkir peraknya, sehingga dia tidak bisa minum. Dengan agak jengkel, diambil lagi cangkir peraknya. Dia kemudian mengambil air yang jernih itu lagi. Tapi kemudian terjadi lagi, burung elangnya menyambar tangannya dan membuat lepas cangkir perak dari tangannya. Genghis Khan mulai marah. Dia mengambil pedang. Lalu ketika dia ambil lagi air yang hendak minumnya, burung elang itu menyambar sekali lagi, dan Genghis Khan pun menyambarnya juga dengan pedangnya, menghunuskan pedangnya dan membunuh burung elang kesayangannya. Kemudian dia mengambil air itu, dan ketika hendak meminumnya, dia lihat ternyata di dekat bebatuan tempat air itu menetes ada bangkai ular yang sangat berbisa dan mungkin saja telah mempengaruhi kualitas air itu. Lalu Genghis Khan mulai merasa menyesal telah membunuh burung elang kesayangannya yang sebenarnya sedang menyelamatkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seringkali ketika kita tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya yang tersisa hanya penyesalan. Firman Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa penting sekali kita mengendalikan diri. Karena apa? Karena hidup yang kita hidupi sekarang sebagai anak-anak Tuhan, karena Kristus telah bangkit, sesungguhnya hidup kita adalah milik Kristus. Kita telah ditebus dan dimenangkan, dan kita hidup dalam hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Penting untuk kita hidupi kualitas pengendalian diri. Supaya apa? Reaksi perasaan yang muncul dari kita, baik itu kegirangan, kemarahan, ataupun kekecewaan, boleh kita kendalikan. Karena ketika tidak terkendali akan dapat berakibat fatal bagi diri kita sendiri, dan seperti mengekspos diri sendiri, dan ujungnya hanya menyisakan penyesalan saja. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang tiada taranya. Karena Kristus bangkit mengalahkan maut, kita pun beroleh hidup yang berkelimpahan dalam Kristus. Tapi bagaimana menjadi proses dari penderitaan menjadi kemenangan? Disitulah Tuhan Yesus menunjukkan kualitas pengendalian diri. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, kita perlu mengendalikan diri kita dengan belajar pada teladan Kristus. Semua punya keinginan, semua punya kemauan, semua punya perasaan, semua orang juga punya harga diri. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, kita perlu mengendalikan diri. Dan bagaimana caranya? Belajar dari Kristus yang memilih untuk lebih taat pada kehendak Bapa karena kasih Tuhan kepada kita. Lebih menaklukkan dirinya supaya keselamatan terjadi dengan cara merendahkan diri. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita tetap belajar dari Kristus. Suatu keuntungan besar kita memiliki Tuhan yang memberi teladan kepada kita. Belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah korban dari ketidakadilan, korban pengkhianatan, penghinaan dalam segala sengsara dan kesusahan. Kristus mengendalikan diri supaya kita beroleh selamat. Oleh karena itu Amanginang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah lupa Kristus yang memiliki hidup kita. Supaya hidup kita terjaga dalam tetap kelimpahan dan kemenangan, kita perlu belajar untuk mengendalikan diri dari keteladanan Kristus. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.